beli kambing 20 juta di bawah kontes nggak masuk. Jangan cuma nafsunya aja, jadi semua juga tetap harus diimbangi sama ilmunya. Jadi gini, bagi pemula itu tahun 2014 2015 awal kayaknya saya posting, di situ ada yang komen, Mas itu masuknya kelas daging lah. Saya kaget, kelas kontes itu seperti apa gitu kan. Nah setelah itu saya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih di channel saya Jenderal Tani, dan saya juga masih di kandangnya Mas Rizky di Rizky Farm di daerah Purbalingga. Kalau tadi kita udah lihat-lihat kambingnya, materi-materi kambingnya yang tempatnya reuni darah-darah legend, darah-darah biru. Sekarang kita langsung kulik lebih dalam tentang beliau. Kenapa kok bisa sampai istilahnya mengoleksi darah-darah biru ini, visi dan misinya seperti apa? Kita langsung aja tanya-tanya ke beliau. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like, di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Mas Rizky. Di sini kandangnya, di sini ada berapa anak kandang? ada 3. Ada 3. Nah, cuman saya bagi tugas, yang satu orang khusus itu perawatan di kandang, jadi mulai dari pola pakan dalam arti racikan, terus kebersihan kandang sampai ya ngecek kesehatan dan lain-lain. Terus yang 2 itu lari ramban. Nah itu pun yang 2 ya alhamdulillah saya ya bukan ibarat apa ya, saya kan mertua saya juga masih kuat ya, saya meskipun olah kadarnya tetap saya pekerjakan, bukan berarti saya apa ya gitu ya, tetap ikut kerja di sini, jadi hitungannya tetap 3 orang. Tapi ada job desk-nya sendiri-sendiri. Iya, jadi itu yang 2 khusus cari ramban, yang 2 khusus cari ramban, yang 1 fokus di kandang. Kalau Mas Rizky sendiri biasanya langsung ke turun tangan sendiri ke kandang kah, atau Kalau saya emang sudah dipercayakan penuh ke anak kandang? enggak, kita yang namanya ternak enggak seperti itu. Tetap kita harus ada kontrol juga. Jadi saya sendiri kalau pas kebetulan ada di rumah ya tetap saya cek masalah kesehatan dan lain-lain. Tetap itu saya cek juga. Jadi enggak ibarat kata karena udah ada orang yang dipercaya terus saya loss gitu aja, ya itu salah juga. Tetap saya kontrol, tetap di saya. Dan kalau untuk misalkan ada kambing birahi untuk crossing kan dari Betul. Tapi nggak mungkin dong anak kandang tahu-tahu berakhir dikawinin sama ini. Enggak, itu tetap tanya saya, ini mau sama mana? Ya, mereka tetap sesuai instruksi saya. Iya. Mas Rizky terjun ke dunia kontes mulai tahun berapa? Atau mulai melihara kambing mulai tahun berapa? Kalau untuk melihara kambing, saya sih asal dari kampung. Saya dari kecil sebelum SD pun saya udah dididik untuk ternak. Ya cuman dulu kan kambing kacang itu dari sebelum SD pun kita udah biasa ngarit gembala kambing. Asal dari mana? Asli saya dari Lebak, Banten. Oh, dari Lebak, Banten. Kampungnya Kampung Ciparai, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibober, Lebak, Banten. Nah itu kalau untuk terjun di kambing kontes saya dari tahun 2011 mulai mengenal kambing etawa. Jadi kan tahunya kan kambing etawa, bukan kambing PRS dan Gesing atau kambing Gesing kan. Tahunya kan kambing etawa. Itu dulu saya tahun 2011 kebetulan saya kerja di bangunan, ketemu sama konsultan dan di Jatinangor, Sumedang, tapi sudah perbatasan Bandung. Terus saya diperlihatkan kambing-kambing besar dan saya sih karena dulunya kambing kacang, begitu lihat kambing besar langsung wah kaget. Cuman waktu itu jelas nggak tahu yang namanya kambing kontes. Masuk kontes seperti apa, breeding yang bagus nggak tahu. Itu tahun 2011. Itu saya rawat kambing, beli kambing waktu itu kalau nggak salah 5, harganya pun nggak begitu mahal. Tahun 2011-2012 itu saya rawat ke Banten setahun di sana, nggak karena perawatannya nggak paham ya, ya karena apapun kita yang harus tahu perawatan dan lain-lain. Benar. Nah itu di sana nggak jadi, saya bawa ke sini. Di sini sekitar 2 tahun, mungkin sampai tahun 2014. Akhirnya saya waktu itu kan ketemu kalau jual di medsos itu kalau nggak salah dulu OLX ya. Oh iya benar. Ya.
Toko bagus. Saya OLX. Oh, udah Saya masih OLX. ingat, iya OLX. Itu tahun 2014 2015 awal kayaknya. Saya posting, di situ ada yang komen, Mas, itu masuknya kelas daging. Lah, saya kaget. Kelas kontes itu seperti apa gitu kan. Nah, setelah itu saya sampai perjalanan ke Kudus. Saya nggak tahu kalau Purworejo, Banjar, Wonosobo Ternyata banyak. Iya, saya sampai ke Kudus itu. Ke Kudus berapa jam 9 sampai sana maghrib, pulang sampai sini itu jam 2 subuh hanya sekedar lihat kambing yang kriteria masuk kontes itu seperti apa. Nah, setelah itu lambat laun saya diperkenalkan sama teman saya, ya bisa dikatakan guru saya, Pak Saryanto Wonosobo, Wonosobo sana. Nah, itu baru saya nyicil. Itu kandang, kambing yang ada di kandang kalau nggak salah 8 ekor saya jual semua, bikin kandang. Itu jantan betina? Iya, tapi kelas daging lah kalau saat ini. Tapi PE. Tapi PE gede sih gede, cuman ya ibarat kata telinga kurang, postur kurang gitu. Iya, kan. memang bukan grade-nya Iya, lah. bukan grade-nya. Itu saya jual, bikin kandang, setelah itu saya mipil, ya beli 1, 2 gitu kan. Dan pertama kali saya lihat kambing kontes itu ya Birawa, jujur saya Birawa. Jadi waktu itu saya janjian di Banjarnegara sama Pak Guru Saryanto itu dibawa ke kandangnya Pak Mistono, ketua umum PKS ini sekarang ini. Nah, begitu nyampe kandang Pak Mistono, itu Birawa lagi dimandiin, lagi bagus-bagusnya. Itu kalau nggak salah hari Sabtu, besoknya hari Minggu itu tarung pasung Purworejo. Nah, saya langsung wah lagi lihat kambing. Ini kambing udah gede. Meskipun ya saya belum paham seni banget, ya secara pandangan orang gitu ya. awam lah. Ibarat kata langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kan gitu ya. Nah, itu langsung saya seneng banget kambing itu, baru ngipil. Sampai saya kejar anakannya belum usia 2 bulan, saya bayar sekitar 20 juta dulu itu. Pertama kali beli kambing itu? Iya. Kambing yang grade breeding contest? Iya, itu pun ya masih serasa gak percaya. Masa kambing belum 2 bulan kok harga segitu kan gitu. Masih cempe dong ya? Masih cempe. 20 juta, Iya. anak Birawa. Iya, anaknya Birawa. Terus setelah itu? Saya ikut kontes itu kali anget kayaknya tahun 2015 itu, Agustus apa udah akhir tahun saya ikut kontes dan kambing itu nggak masuk, 10 besar aja nggak masuk. Ya karena kembali lagi tadi kurang subur lah, ibaratnya kurang gemuk lah, kurang piluk-piluk. Dan mungkin juga masih kurang pemahaman untuk merawat kambing. Betul, masih nol banget saya, masih nol banget. Dan bagi saya meskipun nggak masuk, nggak ada ibarat kata langsung nyesel. Enggak, karena kan semua kan butuh proses. Betul. Kita pun ya ibarat kata butuh ilmunya dan lain-lain. Jangan ibarat kata begitu seperti itu langsung kita con, enggak lah. Mungkin kita nggak seperti itu. Itu pertama kali kenal kambing-kambing kontes kayak gitu. Waktu itu kelasnya nggak masuk. Kelasnya nggak masuk. Beli kambing 20 juta dibawa kontes nggak masuk. Tapi mungkin banyak juga peternak-peternak yang ceritanya hampir mirip dengan beliau. Jadi memang intinya kalau kita emang terjun ke kambing, ya jangan setengah-setengah juga. Iya, totalitas. Totalitas. Karena kalau kita setengah-setengah, gimana ya? Kalau kita tetap berlanjut ngerawat, kambingnya juga jadinya setengah-setengah, dan nggak sedikit juga yang langsung down gitu. Kadang dia langsung nyerah, malah terusnya udah nggak cocok udah melihara kambing. Dan itu nggak terbesit sama sekali ya di diri Mas Rizky. Enggak. Malah tambah ini. Kalau saya sih gini, prinsip saya itu gini. Kan ada orang yang bilang nasi udah jadi bubur. Mau seperti apa nih? Kalau saya enggak, nasi udah jadi bubur, gimana caranya biar tetap kemakan? Ya kasih ayam, jadilah bubur ayam. Benar. Gitu. Kalau saya Gimana caranya biar bisa nikmat? betul. Jadi kita udah ngerasa pada waktu itu emang mungkin titik terendah, tapi gimana caranya kita bisa menikmati? Betul. Jalan lagi ke atas, Ya, merangkak lagi. Tetap harus semangat. Habis itu katanya ngambil lagi anaknya dirawat tuh. Iya, langsung. Jadi gini, ceritanya habis kontes itu kambing ya mungkin rezekinya saya dan dicoba lah, mungkin cobaannya harus seperti itu. Kambing itu kendat, mati. Itu mati kalau nggak salah hari Sabtu, hari Minggunya karena saya udah apa ya? Itu sudah di kandang sini. Dititip di Wonosobo. Oh, Waktu itu belum karena Belum titip punya di sana. kandang. Nah, kandang saya masih jelek lah. Terutama saya di perawatan belum bisa. Saya belum punya anak kandang, baru dibantu sama mertua. Itu titip di sana kendat. Hari Sabtu kendat, saya hari Minggu kan udah kepikiran terus pengen ya karena udah lihat Birawa indahnya kayak apa gitu ya pada saat itu loh. Langsung kembarannya langsung saya ambil lagi.
tanpa memikirkan, dan emang ilmu saya belum nyampe pada saat itu. Ini kedepannya kambing mau seperti apa, saya nggak mikir ke sana. Yang penting ini anak birawa saya ambil. Karena udah emang jatuh cinta itu tadi. Betul. Itu yang diambil kedua jantan apa betina? Jantan, sama-sama jantan. Jantan juga. Itu adik asli atau saudara kembarnya? Saudara kembar. Saudara kembar langsung saya ambil. Itu harga berapa dulu ngambil? Agak Lebih agak murah. lebih turun ya, karena kan seninya kan kalah sama yang kendat tadi. Itu 18.500. 18.500. Kambingnya masih ada? Itu udah kambing lama, malah udah saya pakai anak saya yang tadi perempuan. Tapi sudah punya keturunan di sini. Udah, tapi untuk keturunannya malah ini betinanya kalau nggak salah kan larinya ke Cianjur tuh kan, teman di Cianjur. Lain-lainnya malah nggak ada itu. Yang dirawat di saya udah nggak ada. Ya biasanya kalau saya seperti itu emang saya cari lagi tuh sampai dapat itu. Soalnya buat ini pemacu. Oh ternyata kambing ini dulu yang bikin saya Tapi gini semangat mas, lagi. ya itu sih oke. Saya kan punya sebelum anak birawa kan kambing kontes itu punya si Rani tadi yang rahnya punya Pak Wahid itu. Rahnya apa gitu saya kasih nama Rani. Jadi itu kan ratunya di sini. Itu pertama kali saya kambingnya itu. Oh Jadi berarti, hampir bareng sama anak birawa tadi, cuman duluan itu mungkin selisih 2 minggu lah. berarti termasuk si Rani tadi kambing pertama juga. Betul. Tapi saya beli dari Cempe, mungkin usia 3 bulanan itu 7.500 pada saat itu tahun 2015. 2015 uang segitu lumayan juga. Udah lumayan, dan saya pun ya masih serasa nggak percaya beli kambing umur usia segitu dengan harga segitu. Terus yang bikin Mas Rizky nggak sampai putus asa itu, maksudnya yang dikejar itu apa di kambing ini? Jadi gini mas, kalau saya kan pertama emang sih ya kembali kita anak petani, keduanya kan namanya hobi ya, saya juga butuh hiburan juga, meskipun ya nggak sekedar hiburan ya, kan jadi rezeki juga. Betul. Jadi bagi saya ya sesuai slogan tadi, hobi investasi trading kontes. Jadi saya selain hobi ya investasi juga, karena keseharian saya juga ya kuli bangunan ya Jakarta, Bandung gitu kan. Jadi kalau pas pulang dengan adanya ternak dan lain-lain kan merasa terobati, terhibur. Jadi Gitu. pikiran yang sumpek-sumpek di kerjaan Ya fresh. hilang semua. Karena ada yang bilang juga ya, Adis juga mengatakan bahwa baunya kambing, aromanya kambing itu adalah obat untuk terapi. Itu ada itu. Hadis itu ada. Iya. Di sisi lain juga kan ya kita juga sebagai umat muslim ya. Iya, dan memang Rasul. dan memang beliau Kanjeng Nabi kan memang melihara kambing. Jadi Pengembala. hewan-hewan yang paling banyak barokahnya lah kambing. Semuanya bisa Iya. bisa terpakai. Iya betul. Ya mulai dari yang paling inilah kotorannya Kotorannya bisa buat terpakai. pupuk. Ya kan gitu ya. Air kencingnya, Air sama aja buat pupuk juga. dagingnya, susunya. Apalagi kalau sekarang ada seninya juga bisa dinikmatin sama orang. Betul. Terus visi tujuan ke depan dari Rizky Farm ini tentunya untuk memperbanyak populasi atau memperbaiki lagi, selalu upgrade mengikuti tren. Kalau populasi sih jelas karena kita juga trading kontes ya. Tapi kalau untuk ngumpulin banyak ya enggak juga. Kandang ada berapa kandang? Kandang ini berarti 30, mungkin 35. 35 kandang. Iya. Kan bukan di sini aja. Oh, kalau enggak, saya tetap di sini kan. Lokasi maksudnya lokasi. Tetap di sini. Oh, Tetap saya cuma di sini. Itu pun kalau di teman-teman saya ngisi kambing daging lah buat kurban sih, kadang masih sama teman-teman kerjasama. waduh ini bahaya ini. Ini ya nanti aja lah behind the scene. Jadi banyak ngisi buat ini ya, buat daging juga. Jadi nggak melulu di kambing ini. Ya, tapi fokus tetap kambing seni kontes ini. Kayak kali ke sini. Pernah nggak ngalamin? Saya mau nanya ini, pernah nggak ngalamin titik terendah main kambing? Kalau titik terendah, ya namanya Yang kita sampai, aduh, bikin down gitu. ha-ha, Enggak, insya Allah enggak. nggak. Karena saya gini, saya oke lah. Ini kan kambing bukan dalam arti penghasilan pokok ya. Betul. Ini kan bukan penghasilan pokok. Jadi justru saya gini, saya Tapi tidak menutup kemungkinan loh. Ya mudah-mudahan.
mudah-mudahan ya ini bisa jadi ya sangat membantu bahkan pokok kan gitu. Itu sih harapan yang dalam doa kita, seperti itu doa saya, keluarga yang seperti itu. Tapi saat ini ya kembalinya saya di hobi tadi, di hobi, terutama di hobi, karena untuk pemasukan pun ya kalau kita kalkulasi sih ketutup ya anak-anak ya ketutup, tapi tetap saya ibaratnya di hobi untuk hiburan. Tujuan utamanya ke situ ya. Jadi alhamdulillah ini ya berkahnya dari kambing kontes ini ya, kita kan teman saudara banyak dari mana-mana. Betul. Contohnya sekarang ini saya jauh-jauh dari Malang udah disambutnya udah luar biasa kayak gini sama beliau. Iya, saya juga sampai lupa ini dari tadi belum ngucapin selamat datang dan terima kasih banyak ini sama gitu tim Jenderal Tani Mas Amin dari jauh-jauh dari Malang. Dan juga saya juga bawa guide internasional dari teman saya di Purworejo sana, dari Lurisai. Wah, itu sih udah guru siapapun kalau itu. Jadi alhamdulillah, walaupun sebetulnya nih teman-teman, sebetulnya saya mau bareng-bareng ke sini sama Mas Sukiswanto, juga sama adiknya si Mas Dandung, cuma terkendala saya waktu di tempatnya Pak Yanto Lurisai mau jemput Mas Sukis, kok ternyata malah ada musibah, ada longsor. Jadi kita nggak bisa naik ke Kali Gesing, juga mereka juga nggak bisa ikut ke sini. Yang seharusnya kita bisa ngumpul bareng di sini. Ya mungkin sudah ditakdirkan memang kita ketemunya seperti ini. Iya. Saya mau nanya apa lagi ya? Saya bingung. Soalnya kalau saya mau nanya kambing ini, saya sampai kehabisan ide. Rasanya sudah bukan mau nanya, mau ya kalau ada yang bisa dibawa oleh-oleh gitu aja lah. Ya cuman sayang sekali ada lagi, karena ya alamnya udah kadang itu 3 minggu sebulan aja udah pada dibawa teman-teman. Ya kita nyisain gitu ya, masa iya kita nggak ada regenerasi kan gitu. Jadi yang nyisain ya buat regenerasi aja, sama buat ajang silaturahmi sama teman-teman. Betul sekali. Jadi beliau ini welcome banget teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang daerah Purbalingga, daerah Jawa Tengah bisa main-main ke sini, tentunya hubungin juga beliau dulu, janjian dulu, takutnya beliau lagi ada acara keluar atau bagaimana. Kalau gitu mungkin obrolan kita singkat ini kita tutup dulu, Mas Soris. Saya terima kasih banyak. Ini secara nggak langsung saya dapat ilmu baru loh dari jenengan. Kalau kita peternak itu belajar beternak, ya kalau bisa nasi sudah menjadi bubur, gimana caranya dibikin nikmat? Iya, betul. Dan gimana caranya kita menaburkan racikan-racikan itu tadi? Ya sama seperti kita main kambing. Kalau kita nasi sudah menjadi bubur lalu dibuang, ya kita main kambing begitu down ya udah selesai. Iya. Jadi mental kita cuma sampai di situ aja. Betul, Mas. Ini ilmu baru lagi nih teman-teman. Mudah-mudahan. Apalagi kan main hobi ini kan kita ya harus benar-benar siap mental, siap segalanya. Betul. Mental juga harus disiapkan benar. Karena kadang beli kambing mahal, habis itu ya umurnya nggak panjang, frustasinya masya Allah. Kalau kita juga ya itu di sisi lain beli kambing mahal, ya kita juga harus tahu cara merawatnya. Iya, ya harus tanggung jawab lah. Betul. Jadi kita beli kambing mahal-mahal ntar nggak jadi apa-apa, kita rugi materi, rugi ilmu juga, rugi segalanya juga. Jadi buat teman-teman ya jangan capek lah untuk belajar juga, jangan capek untuk mencari ilmu juga. Datangin peternak-peternak di daerah masing-masing, kita saling sharing, dan itu juga hal yang positif, bisa sambung silaturahmi, yang nggak kenal jadi kenal. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan untuk teman-teman saya yang lagi mau beranjak main kambing atau yang sedang ada di fase beternak kambing? Pesan-pesan saya sih cuman ya sebenarnya sih hampir sama senior ya. Jadi merawat kambing seni ini ya karena kembali di hobi itu kan harus totalitas. Terus jangan cuma nafsunya aja. Jadi semua juga tetap harus diimbangi sama ilmunya. Jadi gini, bagi pemula kita ternak kambing gesing ini ya pertama ya selain memahami
karakter kambing dan lain-lain kan perawatannya. Hmm. Karena banyak ibarat kata kambing yang mahal, terahnya juga bagus, tapi rawatannya nggak bisa, ya akhirnya kan Karena minimnya pengetahuan itu betul. tadi. Jadi tetap semua pun meskipun materi, ilmunya itu sangat penting. Itu sangat penting. Jadi bagi teman-teman yang pemula jangan berkecil hati atau misalkan wah ini kambing mahal terus seolah-olah kayaknya hal tidak mungkin dimiliki gitu kan. Karena kan semua ini sebenarnya tergantung usaha kita juga, tidak ada hal yang tidak mungkin gitu. Betul Yang sekali, penting sangat kita- setuju saya. Nah, kita mau berusaha gitu. Yang penting kita mau berusaha, yang penting yakin. Itu aja. Sudah, itu aja. Ya itu aja. Kalau gitu terima kasih sekali Mas Rizky, saya sudah disambut luar biasa datang ke sini. Saya sudah dikasih waktunya, sudah mengganggu waktunya sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman untuk subscriber Jenderal Tani. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, di share, di komen. Tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya Muhammad Amin Faisal dari Jenderal Tani, Mas Rizky dari Rizky Farm di daerah Purbalingga. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.